Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak Pak Tali harus tahu, paham ya? Kok jangan nuruti hukum kultural, gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes, tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas Habib Subita itu wongnya mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, nggak ada, yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katoan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nolong sik tak kabinan sik mulai. Katoan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari harapan sahur rambinan. Pemenang pas tak dusik bersegel. Balik wis penyet kabeh. Dilindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nekah, menikahkan orang yang potensi zina atau nuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus fauron. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot. Itu tadi ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natoko bisa kan. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas itu. Ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli, itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bapak adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ono wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat, itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Terus kembali ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim, dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya ambil anda berdiri di sini, dan itu berbanding nonton di sini. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Basibir dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampai juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Adzabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi, maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab. Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis. Karena perawi madzhabul arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan.
Itu kata wa ma'a qauli Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yakhdum falam ta'tadda. Nah, ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul afali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bihil lidzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah al-istisalat al-musnad baru muskul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah sama sahabat atau siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau mennikahnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Kalau saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin, kumpul kebo malam Selasa, kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan, berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiba berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Bahasanya Rasulullah itu tarakus sifah apalam yusibum aruhu min adami wa ila abi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meleteni kepala Abu Lahab, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau bujurnya agak tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom pak aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab DS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta, kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah mulai sekarang kamu tak ambil pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi sampai zaman belum Islam oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya, lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kau nak senang itu, anu tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Ini nyata sama dia tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawas nakah, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarotus sifat falam yusibhum aruhu min adami wa ila adhimam. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikah. Makanya saya pernah ditantang naik Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang gini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusanin dipecat atau urusanin rokok, aku urusanku sembrono. Kecuali kau belum nanggung neraka, ini siap. Akhirnya dari kau itu tekok. Iya non nikah, kau nak ratu non tekok rokok, siap. Kau ancaman dipecat ini rokok. Jadi itu hukum masih ketemu. Ini ya, ini di kitab berjudi, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya, belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham, kan resiko. Haris seneng bapak itu kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan, akhirnya kan nggak payu ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nomor. Kalau wajah ini jelas ya. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya
Saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama Matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan Mahat Ali tadi sawangannya iso nyarai kan. Ojo kok moco matane wis keliru kan. Pokoke juga ijazah. Pokoke bermoco keliru ora usah kai S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau wadah. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil cumma aslam. Jadi Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatu sebelum dipikir kepleset mati, urung moco. Gagal. Coba kafirnya yang tanggung siapa tuh? Ya ini. Gawat, melanu juga bodoh, gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oke, sampai ngatek-ngatekan aja. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya ngono-ngono lah, harus gak ideal lah. Pokoknya nanti mari zakat. Kalau kawin nanti Indonesia zakat kan pada PKW nanti Islam musik. Mau zakat kan kangenan besar. Muni lain kan kesnyatan mawon Pak. Pengiran sitok nggih, jenenge Allah nggih. Muhammad Rasul nggih wis Islam semua Islam. Liyane dilatih ikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basal, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alika nafsak melawan mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kono jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan di geratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung dipinggirkan karena ini fauron apa? Harus foto gue harus menjadi saksi. Di An-Nahul Sabila ini harus saksinya dua memang kalau kitab. Wali An-Nahul Sabila. Salah. Islam. Kalau begini, salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa Mahat Ali? Wali An-Nahul Sabila ila takhir Islam ta'atul bersarfu bitartibi man qala li takhir Islam wa Islam. Yuslimu Abu Cok. Selama itu Yuslimu. Imam tafsir hukum aslimu. Ya. Artinya libaqaihi alal kufri bitilkalah. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal tak apa-apa kan, berarti belajar itu urip kena dosa tetap kok nak mati kan tapi makanya saya bilang oke itu bisa ekstrem problemnya kalau berarti mata alat kufrinya kiai tadi terlibat ya. Saya ulang lagi ya, balsor rohu, semoga kitab ini rapati benar tapi kitab ini kitab tenang ya. Balsor rohu kita kiri mangkola lika kiri jauh muslimah tidak fantasi, kamu sana mandi dulu, semua aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu dibakoi ala kufri tilkal lang. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini bukan kecelakaan. Pas salin kelambi, kelindes tronton. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran kan.
Oh bolak-balik di pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, kita ke sana. Abah, tapi roh sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Bosmu itu kacau. Tapi tentunya ini harus menggoni kan ngomong di sholat dulu. Jadi aku kan kafir rapor dulu. Sholat jebule gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan orang ketemu akan konsultasi Islam. Pak Kiai saya ingin Islam. Kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu ini kan dengan bahasa paling mudah. Karena kan tidak harus bahasa Arab. Semuanya dengan bahasa paling mudah. Jiran ikrarnya nama pengiran semoga ya namanya Allah ya Nabi dalam namanya Muhammad ya sudah muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu bahasa Arab macam-macam harus bukan masalah. Tapi nanti selesai dulu kan? Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung yang kasur kan, terus yang selokan lah penting orang yang ratan itu. Lah iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh nomor ranjam sih, orang yang RSI sih boleh ranjam sih. Malah kepelintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak Matali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Lu ngomong ngono ora iso fikih kan, padune ora iso fikih terus ngomong begini sembrono. Pepe fikih darani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan contohnya wong di masjid kesunatan yang wangi adus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang non Islam dari Imam Bajuri orang tambah kasadus. Islam orang tambah kasadus penting apa? Adus barang dibakat. Ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kembalikan, harus bayar fauronnya kajinya jadi 17 tahun. Lah anak saya itu umurnya wis widak mbok arani kaji ra kesusuban ben mati ya yakin. Mesti bayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Berapa bulan itu kan? Sebulan bukan. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyaknya. Itu kalau umur 40 aja habis ini. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi, kan itu logika. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya alat tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adinu aklon waladina iman lah. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa wujudul kafir tidak Islam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa loh, bakal satu sebarang sekarang penting di Islam nom. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar kok bakal sayu nasab. Namun kenapa rapi penting wedok sih? Orang ayu nasab repot gitu, repot. Urutannya wedok sih keluar. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2.
Jadi jelas kan, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya Nyuwun Sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu dulu kan qad kharaja min sifahin ila. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya PPN harus dipanggil. Panggil PPN nanti didaftar. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fiksiah. Fiksiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Kita tidak pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar di selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal, sih tak boleh kursi, tak boleh kursi sing nganti. Nata ideal kok pas selokan. Ya ada selokan timbang dirides. Ini penting mengatakan orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah usuliyah semua. Enggak, fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi ja'al kafir li uslima. Kok ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa hilang akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara juga ikan. Nah caranya sama kali ingin jadi alim itu bayangkan hukum ekstrim. Memang gitu latihannya kan seperti itu. Latihan itu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang usul orang apa bang, orang usul. Orang apa baik, berkasus. Nggak boleh kamu berikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilafnya. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musuharah. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya, kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3, 1 nasab, 2 rodok, 3 musuharah. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3, 1 nasab, rodok, terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponaan, ya ibu, putri, bule, dulur, ponaan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya boleh, dulure ibu boleh. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amak, dulure ibu kholar. Terus kemudian ponaan, cara Jawa ya 1, ponaan itu dulur lanang ya ponaan itu dulur wedok. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Ya itu ya, hurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bulik dari bapak, wa kholatukum bulik dari ibu, wa banatul akhi ponaan saka dulur lanang, wa banatul ukhti ponaan saka dulur wedok. Kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponaan atau juga kan bulik ya bulik. Paham ya? Makanya Ki Jawa itu kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musuharah, karena rodul. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum bainar radha'ah. Terus ada ketika nasab karena musuharah, baik musuharah ke atas maupun musuharah ke bawah. Ke atas mertua kamu.
ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Lah ya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen orang wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini. Kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kalau ya orang kadang santri baru tak kok. Ya ora ngarane bojoku ora ibu gue baru. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak itu mbokmu. Nah wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang wayo kesuwen yo kantor hukum perkara ini. Saya kira sama aja orang rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram kurimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul ab dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirannya, istrinya bapak itu ora ibu. Ora blok-blok ibu. Ibu itu ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul ab itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, paham? Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran ibu zaujatul ab kriminal mbok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sitokno. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya seruan mau panjeni ibuku ya ora. Dan kita sing ibumu disebut ummuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab mau nak lagi ini bihur mati itu ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarradil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, menikah itu nikah atas hijab bukan. Saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarradil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo, karena kesulitan Joko tua kadang nggak punya rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondo ini dikumpuli. Tidak dimudarodin aktif. Jadi itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum nisa umulati kaqautum bihin majaka fa illam takun kaqautum bihinna para junaha. Saya ulang lagi ya, jadi kalau kamu nikah rondo punya putri itu bimujarodil akdi, putrinya belum jadi mahram ya, nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarodil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan oke, nikah itu mantap. Gak usah dipraktek non nikah, penting ngerti begini. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala takbihi bimujarradil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya. Ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati, ibunya istri tahrumu ala takbihi bimujarradil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngakasi bintiha otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bimujarradil akdi. Nah, paham ya? Nah, waktu pokok aimatu itu ala anak robi batal anak tiri. Kalau mereka anak walon, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walon robi batal artinya apa? Anak kawan, anak walon apa anak ilegal? Enggak, anak bener. Waktu pokok aimatu itu ala anak robi batal takrumu bijuhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas bimujaradil akdi, mertua kamu langsung mahram musyawarah. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu dipukul atau hubungan suami istri baru
putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran baruga itu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati kakaltum bihin fa illam takunu kakaltum bihinna fala junaha alaih. Terus anaknya istrinya anak kita wa halailu abnaikum alladzina min aswaq. Istri dari anak kandung kamu, bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa ala itu abnaikumul ladzina min aslabi. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan Kubro bab nikah namanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang nggak aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten atau izin, sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi gawe bangunan ijazah itu, Bakarim ini acara Bakarim ilmu itu kayak ya kayak rontok-rontok kayak maling kayak nakal, bercekel sesuai ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun, Gus itu mulang. Kalau dereng sakit ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan bercekal-cekal ngaku dewi. Kita betul-betul dicekelin terus. Ayo ngaku ke macam ini. Itu guyonannya Bakar. Ala Gus kitabku gampang, cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane Faslun, aku macane Yakrum, cekal-cekal lotat-lototnya sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener bagus. Ngaku. Begini misalnya contoh ya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz nggak? Nggak, jawab saja. Pakai kan? Segot itu lafaz nggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz nggak? Pakai kan? Segot, ya. Sekarang orang yang nggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau siwot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sampai bilang diganti tulisannya, kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ya apa loh? Bagus sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Beliau bilang hadasana terus lucunya ketika gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Wa asyara ila musabbihah wa sabab wa asyara ila musabbihah wa sabab wal musta. Wes situ. Asyahru tis'un wa isruna wa aqda yadayhi hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa hakadha. Terus gitu. Sholat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asarot nakwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham ya?
Nah ya itu kan kawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras gitu. Ya sama ngendikan hada wa hakaza wa hakaza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Harus saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru di Wangsul. Pak Haris tidak boleh bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Pak Haris Bapak Pamit bilang gini, cukup kan? Bahwa itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham gitu maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sori, yang eksplisit. Bila yang kiamat di sini orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wa kafirul yatim kahini terus asyhadu wa kada